Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Aman Teko Pasti Nurhadi dari kelas 11 IPA 2 nomor absen 2. Perkenalkan, nama saya Nurrohmah dari kelas 11 MIPA 2 absen 15. Perkenalkan, nama saya Pradita Eri Bujayana dari kelas 11 MIPA 2 nomor absen 16. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu Sulistiawati dari kelas 11 MIPA 2 nomor absen 19. Perkenalkan, nama saya Riana Ismatul Mustafida dari kelas 11 MIPA 2 nomor absen 22. Di sini kita akan menjelaskan tentang sejarah dan filosofi rumah adat joglo dari Jawa Tengah. Rumah adat joglo merupakan salah satu jenis rumah adat Jawa Tengah yang memiliki banyak keunikan dan oleh karena itu masih banyak digunakan hingga saat ini. Jika Anda berkunjung ke wilayah perdesaan di Jawa Tengah, Anda pasti akan menemukan masih banyak rumah adat joglo yang digunakan oleh masyarakat. Sebagai rumah adat tradisional, merupakan adat joglo memiliki ciri khas dan keunikannya tersendiri yang sangat mengagumkan. Secara arsitektur, rumah joglo mempunyai nilai fungsional yang sejalan dengan fungsi hidup dan nilai fisiologis masyarakat Jawa. Jenis rumah adat joglo. 1. Joglo Sinom. Bangunan ini menggunakan 36 tiang dan 4 diantaranya yaitu saka guru. Atapnya memiliki 4 sisi dan masing-masing memiliki 3 tingkat dan 1 bubungan. Bentuk bangunan tersebut berasal dari pengembangan rumah joglo yang menggunakan teras keliling. 2. Joglo Jompangan. Joglo Jompangan adalah rumah joglo yang menggunakan 2 pintu geser dengan denah berbentuk kubus. Bentuk ini adalah bentuk dasar rumah joglo. 3. Joglo Pangrawit adalah rumah joglo dengan lambang gantung, atap berbentuk kubah dari atap penanggap, dan atap yang terletak di atas penanggap. 4. Joglo Mangkurat. Joglo Mangkurat mirip dengan joglo Pangrawit, tetapi lebih tinggi dan atapnya dihubungkan dengan atap penanggap menggunakan dengan penitih. Atapnya terdiri dari 3 lantai, lantai atas, pusat penerimaan dek bawah atau teras, tetapi jika diberikan ke satu atap, di bawah penghuninya itu disebut atap. 5. Joglo Hageng. Joglo Hageng adalah rumah joglo yang lebih tinggi dengan tambahan atap yang lebih kecil yang disebut pengerat. Rumah joglo Hageng juga ditambahi teratak keliling seperti halnya pada Pendopo Agung Istana Mangkunegaran Surakarta. 6. Joglo Lawakan. Bangunan joglo ini membuat 16 tiang dan 4 diantaranya yaitu saka guru. Atapnya sendiri terdiri dari 4 sisi dengan 2 susun bubungan. 7. Joglo Semar Tinandu. Rumah joglo ini biasanya digunakan untuk patung atau gerbang kerajaan. Namun, tiang utama atau saka guru di joglo ini diganti dengan dinding penghubung, sehingga lantai bawah atap lebih luas dan atapnya lebih tinggi. Udara yang masuk masih dipengaruhi oleh udara depan, tetapi lebih dingin karena atapnya yang miring sehingga memberikan perbedaan udara antara bagian depan dan bagian dalam. Ciri khas dan keunikan rumah adat joglo. 1. Arsitektur bangunan yang khas sebagai rumah adat tradisional. Rumah adat joglo tentu punya ciri khas dan keunikan tersendiri yang berbeda dengan rumah adat lainnya. Dari mulai bentuk arsitekturnya, ruang-ruangan dalam rumah, hingga fungsi-fungsi spesifik di tiap bangunan rumahnya. Terlebih lagi, seluruh bangunan ini menerapkan nilai filosofi Jawa di dalam setiap bagiannya, dan hal itu semakin menambah ciri khasnya. 2. Memiliki teras luas. Rumah adat Yogyakarta ini dibangun dengan teras luar rumah yang cukup luas dan tanpa sekat. 3. Dibangun dengan 4 tiang. Setiap rumah joglo, berapapun jumlah tiangnya secara keseluruhan, pasti disertai dengan 4 tiang utama yang disebut saka guru. Saka guru inilah yang menjadi pondasi utama atau pondasi penegak yang menopang ke seluruh bangunan rumah joglo. 4. Dilengkapi jendela besar dan banyak. Keunikan lainnya yang menjadi ciri khas rumah adat joglo yaitu adanya jendela banyak dengan jumlah yang banyak. 5. Pintu utama di tengah rumah. Letak pintu rumah joglo yang berada juga menjadi ciri khas lain yang sangat menonjol dan menjadi elemen pembeda. Yang pintu utama pada rumah joglo terletak di tengah rumah dan dibangun sejajar dengan ruangan di bagian belakang rumah.
6. Terdapat pagar mangkok. Namanya memang terdengar cukup unik ya, namun maknanya tentu sudah bisa ditebak. Pagar atau pager dalam bahasa Indonesia tak terbuat dari bili bambu seperti hanyalah pagar pada umumnya. 7. Menggambarkan status sosial secara tak langsung. Kehadirannya rumah joglo juga menggambarkan status sosial pemiliknya. Biaya pembuatan rumah joglo cukup mahal karena menggunakan material yang cukup banyak dan mahal, semisal kayu jati. Oleh karena itu, kebanyakan pemilik rumah joglo bisa dipastikan merupakan orang-orang dengan status sosial dan ekonomi menengah ke atas. Fungsi setiap ruangan di rumah adat joglo. 1. Pendapa. Ruangan pendapa persisnya berada di bagian depan rumah. Meskipun begitu, ruangan ini tak bisa dimasuki oleh sembarangan orang yang ingin masuk ke rumah karena ada jalannya tersendiri. Ruangan ini difungsikan untuk menggelar berbagai kegiatan formal seperti pagelaran seni, pertemuan, ataupun upacara adat. 2. Peringgitan. Ruangan ini letaknya berada di antara pendapa dan rumah bagian dalam atau omah jero. Sebetulnya ruangan ini memiliki fungsi yang hampir sama dengan ruangan pendapa, yaitu untuk menggelar pertunjukan seni. Namun, perbedaannya ruangan ini juga dijadikan sebagai jalur masuk. 3. Emperan. Ruangan rumah adat joglo berikutnya disebut emperan yang menjadi ruang perantara bagi peringgitan dan omah jero. Di dalam ruangan ini biasanya terdapat 2 buah kursi kayu serta meja yang digunakan untuk menyambut tamu. Inilah ruangan yang digunakan untuk menerima tamu, bersantai, ataupun menggelar kegiatan umum lainnya. Yang keempat, omah jero. Omah jero atau nama lainnya omah mburi atau omah ageng bermakna rumah bagian dalam. Secara spesifik, omah dalam bahasa Jawa bermakna dalam hal-hal domestik. Oleh karena itu, fungsinya pun berbeda. Fungsi spesifik omah jero yaitu untuk digunakan sebagai tempat tinggal. Sentong kiwa terdapat di bagian sebelah kanan rumah. Ruangan ini memiliki beberapa ruangan di dalamnya. Beberapa ruangan tersebut memiliki fungsi tertentu yang berbeda antara satu dengan lainnya. Beberapa di antaranya digunakan untuk gudang, ruang penyimpanan makanan, kamar tidur, dan fungsi lainnya. 6. Sentong tengah. Sentong tengah seperti namanya berada di bagian tengah di dalam rumah. Istilah lain untuk menyebut bagian rumah ini yaitu pedaringan, kerobongan, dan juga boma. Fungsi utama ruangan ini yaitu untuk menyimpan berbagai benda pusaka milik keluarga karena letaknya jauh di dalam rumah. 7. Sentong tengen. Ruangan sentong tengen tak jauh berbeda dengan sentong kiwa baik secara fungsi ataupun pembagian ruangannya. 8. Gandok. Gandok merupakan ruangan tambahan yang terletak di sekeliling sisi belakang dan juga samping bangunan utama. Ruangan ini hanya digunakan untuk keperluan-keperluan tambahan yang tak dapat diakomodasi oleh rumah utama. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.